Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan sehat walafiat hingga saat ini. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Saudara yang budiman, pada pagi hari ini izinkan saya Naila Aulia dari KPIB 2 untuk menyampaikan hasil materi penyuluhan saya. Nah, kali ini penyuluhan yang saya lakukan kali ini berlokasi di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qolam Ngaliat. Pondok pesantren ini menekankan 3 aspek. Yang pertama, i'rabul Quran, yang kedua, bahasa Arab Inggris, dan yang ketiga tentang jurnalistik. Dan salah satu yang membuat unik pondok pesantren ini ialah sistem kepengurusannya. Nah, kalau misalkan di sekolah SMP SMA kan ada namanya OSIS. Nah, kalau di pesantren ini juga ada seperti pengurusan santri gitu, tapi dengan model pemerintahan. Jadi ada namanya presiden. Jadi saya pada pagi hari ini akan mengangkat tema tentang kedisiplinan. Nah, menurut saya tema ini cukup penting untuk dibahas. Karena apa? Karena selama saya menjabat sebagai Menteri Kedisiplinan dan Hukum di Pondok Pesantren Darul Qolam ini, saya menemukan banyak problematika santri dalam hal kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di pondok pesantren ini memang bisa dibilang cukup ketat, berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Karena pertama mungkin salah satu contoh tentang pengumpulan handphone. Jadi di pondok pesantren ini ketika malam hari semua HP wajib dikumpulkan. Kemudian tentang agenda ya. Jadi kalau misalkan hari Sabtu Minggu itu kan kampus kita libur, akan tapi di pondok pesantren Darul Qolam ini tetap ada agenda, bahkan lebih padat. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali hukuman-hukuman yang diterapkan bagi santri-santri yang melanggar, telat dalam jamaah dan lain sebagainya. Dan mirisnya beberapa minggu ini ketika saya amati, angka pelanggar itu makin naik. Nah, oleh sebab itu saya rasa perlu untuk mengadakan penyuluhan seperti itu ya. Jadi saya akan bahas tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Kedisiplinan merupakan proses pendidikan yang sangat diperlukan karena bukan hanya untuk menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar berjalan dengan lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap siswa. Nah, dari situ saya menemukan beberapa problematika di pondok pesantren Darul Qolam yang sekiranya menurut saya perlu diadakan penyuluhan. Salah satunya mengenai kedisiplinan tentunya, karena saya sendiri dari Menteri Kedisiplinan dan Hukum. Beberapa bulan ini, beberapa minggu ini ya, itu ketika saya catat data pelanggar di pondok pesantren Darul Qolam ini melonjak ya. Jadi makin banyak pelanggar yang ada, sehingga rasanya saya perlu untuk mengadakan penyuluhan di pondok pesantren ini. Sikap disiplin tidak hanya dimiliki oleh siswa saja, tetapi seluruh profesi dan setiap warga negara Indonesia harus bersikap disiplin untuk menunjukkan nilai-nilai taat, patuh, teratur, dan tertib. Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan. Karena apa? Karena sikap disiplin dapat menjaga proses belajar mengajar dengan baik dan lancar. Tetapi yang sangat penting adalah dengan disiplin dalam proses pendidikan dapat menciptakan siswa
menjadi kuat sebagai penerus bangsa. Dengan cara menanamkan ke dalam pikiran setiap siswa bahwa sikap disiplin dapat memberikan manfaat yang baik. Sikap disiplin merupakan salah satu yang dipercayakan Allah dan orang tua kepada guru untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti datang tepat waktu ke sekolah, kalau di pondok Darul Qolam ya mengumpulkan HP tepat waktu, mengikuti jamaah dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih relasi kedisiplinan untuk kesuksesan kita sebagai santri atau mahasiswa? Komitmen dan kedisiplinan dapat menjadi kesinambungan yang menjadi pokok dari kunci sukses. Nah, ketika komitmen dijalankan bersamaan dengan disiplinan, maka tidak dapat dinafikan jika kedisiplinan dan komitmen akan menjadi kunci dari kesuksesan. Sebuah komitmen sangat memerlukan kedisiplinan dalam menjalankannya. Ada sebuah pepatah mengatakan, raihlah cita-cita setinggi langit agar ketika jatuh masih berada di bintang-bintang. Pepatah tersebut sudah menjadi mindset setiap orang untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Namun dewasa ini tidak sedikit orang yang meragukan cita-citanya sendiri karena kemampuan yang dimilikinya atau belajar dan dengan bekerja keras adalah bentuk untuk menempuh cita-cita. Namun itu saja tidak cukup. Cita-cita yang terbentuk seharusnya dipikirkan dengan matang dan jelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan tepat dan cepat. Pintar saja tidak cukup ya untuk meraih kesuksesan. Bagi kebanyakan orang tua, pasti menginginkan anaknya pintar agar bisa meraih cita-cita. Keinginan orang tua yang demikian tidaklah salah ya. Namun, seseorang anak tidak akan sukses dengan pintarannya saja. Perlu adanya bimbingan-bimbingan untuk masa depannya. Terkadang orang tua pun menyepelekan hal-hal yang praktis seperti kedisiplinannya. Orang tua yang terlalu menyayangi anaknya bukannya menunjukkan kedisiplinan yang baik, mengajarkan sejak dini, tapi malah memanjakannya. Nah, kekuatan materi saja tuh tidak dapat menjadikan kehidupan sukses gitu, nggak menjamin. Karena perlu adanya proses untuk meraih kesuksesan. Nah, proses ini itu suatu yang tidak dapat dinafikan ke mudahannya ketika berhasil. Tidak adanya proses atau sering disebut dengan instan menjadikan orang yang mendapatkan suatu keinginan akan terasa hampa. Tidak adanya kemampuan dalam mengelola sikap masalah ketika kesuksesan dicapai secara instan. Cita-cita dapat diibaratkan. Lalu apa sih peran pesantren dalam membentuk kedisiplinan santri agar membawa manfaat oleh negeri? Nah, pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, atau bahkan jenjang universitas adalah salah satu bentuk untuk menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai luhur kepada anak-anak yang merupakan calon penerus bangsa. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik tak hanya bertugas untuk transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value, sehingga anak pada nantinya bisa terbentuk menjadi manusia yang berkualitas dan bermoral baik. Selain pendidikan formal, ada juga lembaga yang berperan penting dalam menentukan akhlak, yaitu pesantren. Nah, di pesantren, santri diajari bagaimana menjadi pribadi yang mengamalkan kedisiplinan, khususnya dalam hal sholat. Karena mereka dituntut untuk menjadi pribadi muslim yang taat. Selain itu, di pesantren, santri juga diajarkan sebuah disiplin ilmu agama Islam yang tentunya mengajarkan konsep rahmatan lil alamin. Dalam konsep tersebut, secara tidak langsung, santri dituntut menjadi seorang pribadi yang berakhlakul Qur'ani. Karena di pesantren diajarkan prinsip tolong-menolong seperti Al-Maidah ayat 2. Jadi, selain Al-Quran, santri juga diajari kitab-kitab yang juga menunjang akhlak, semisal kitab Ta'lim Muta'alim yang mengupas adab seorang murid. Lengkap sudah ya bagaimana nilai yang diajarkan pesantren kepada seorang santri.
Nilai-nilai tinggi yang diajarkan kepada santri seharusnya menjadi awal sebuah tingginya peradaban. Sebab bermula dari nilai-nilai maka timbul sebuah perilaku atau perbuatan yang jika dijalankan secara terus-menerus akan menimbulkan sebuah tradisi. Jika tradisi itu dijalankan oleh semua golongan secara bersama, maka terbentuklah sebuah peradaban. Jadi tingginya nilai yang dianut menentukan seberapa tingginya sebuah pendidikan. Peradaban. Nah, peradaban sendiri terdiri dari kata adab yang berarti akhlak. Jika kita simpulkan ya, berarti sebuah peradaban itu timbul dari etika atau akhlak yang berlaku di masyarakat. Hal ini sesuai dengan uraian di atas ya, dan dapat disimpulkan juga bahwa peradaban berbanding lurus dengan akhlak yang didapatkan dari nilai atau value. Nah, melihat realitas yang ada di Indonesia nih, yang hampir setiap pekan masyarakat disuguhi dengan fenomena kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi. Hal ini bisa menjadi salah satu tonggak ukuran bobroknya akhlak atau moral petinggi negeri ini. Karena hal yang jelas-jelas hak rakyat dan bukan haknya mereka diambil gitu aja. Demikian itu bisa dikatakan zalim. Pada hal tersebut, seorang santri harus mengambil alih pemangku kekuasaan karena di tangan dan akhlaknya ada peradaban tinggi dan bisa diamalkan harusnya. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Naila Aulia, mohon diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Astaghfirullahaladzim, afa alfin istighfafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.